Mari kita akan bersama-sama memasuki chapel kita hari ini dengan menyerahkan semuanya kepada pimpinan dan kasih Tuhan. Mari kita akan masuk di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, sekali lagi Tuhan kami sungguh bersyukur untuk kesempatan di mana Tuhan masih berikan bagi kami waktu untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Sebelum kami lebih jauh memasuki ibadah kami pada hari ini Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan, kami mohon anugerah-Mu. Apa yang kami lakukan, sungguh kami merasakan perjumpaan kami bersama dengan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan pakai untuk melayani di dalam kesempatan chapel hari ini. Kiranya Tuhan memakai keberadaan mereka untuk menjadi alat Tuhan. Dan kami juga menyerahkan untuk seluruh keberadaan kami yang mengikuti chapel ini. Kiranya berkat Tuhan, penyertaan Tuhan sungguh nyata dan sungguh kami rasakan. Inilah Tuhan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu dan siswa-siswi UPH College. Puji Tuhan hari ini kita bisa kembali bersama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tidak terasa, hampir sudah 3 bulan kita melewati tahun 2022 ini. Ibu Eklesia percaya bahwa apa yang kita lewati di bulan-bulan sebelumnya bukan karena kuat dan gagah kita, namun karena Tuhan yang memampukan kita untuk melewati semuanya. Ketika kita merefleksikan dan merenungkan kembali, kita akan menyadari bahwa sungguh tak terbayang kebesaran Tuhan dan tak terbanding kekuatannya dengan apapun. Betapa ajaib kuasa Tuhan buat hidup kita. Oleh karena itu, Ibu Eklesia ingin mengajak kita semua untuk menyanyikan suatu buah lagu, yaitu Ajaib Kau Tuhan. Kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan, Kau ada bagiku. Senyum jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan, Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak senam jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan, Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku.
Di dalam hidup ini, mungkin hubungan pribadi kita dengan Tuhan bisa ups and down. Namun, kita harus bersyukur atas kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan sangat setia kepada kita, bahkan di saat kita tidak setia kepada Tuhan. Sungguh tenang jiwa kita bersama Tuhan dan di dalam hadirat Tuhan. Mari, Ibu Eklesia ingin mengajak kita semua untuk menaikkan satu buah lagu penyembahan, yaitu Bapa Kau Setia. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Lebih dari harta, Kaulah segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Mari kita tundukkan kepala kita dan hati kita masuk dalam doa. Ketika kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami sadar sekali Tuhan di dalam kerentanan kami membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Biarlah anugerah yang dari Tuhan boleh menolong setiap kami, untuk boleh kami mengerti apa sebenarnya yang Tuhan ingin nyatakan bagi kami melalui kebenaran firman-Mu pada kesempatan ini. Oleh karena itu Tuhan, teduhkan hati kami, fokuskan pikiran kami ketika kami membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu di kesempatan hari ini. Kami mau menyerahkan ya Tuhan untuk penguraian kebenaran firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Para siswa-siswi UPH College dan Bapak Ibu guru sekalian, di dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin mengajak kita untuk memikirkan sebuah tema khotbah mengenai mengikut Yesus. Mari, saya mengajak kita untuk melihat satu bagian firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Lukas pasal yang ke-9. Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat 22 sampai 27. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Beginilah bunyi firman Tuhan. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Kata Yesus kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, Anak manusia juga akan malu karena orang itu. Apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Berbahagialah orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan yang memfokuskan pikiran dan melakukannya. Para siswa-siswi dan Bapak Ibu guru sekalian, di dalam bagian yang saya bacakan tadi, Yesus mengatakan setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ini merupakan satu hal yang luar biasa sekali yang Yesus katakan. Atau boleh saya katakan ini merupakan satu moto yang Tuhan berikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya, yang mengikut dia, itu mengerti bahwa sebenarnya hidup mereka yang ada di dalam dunia ini merupakan satu anugerah yang Tuhan berikan. Kalau hidup itu anugerah, maka apakah hidup kita itu boleh santai-santai saja? Jelas tidak. Meskipun hidup itu adalah anugerah Tuhan, bukan berarti kita cuma menunggu dan kemudian tidak melakukan apa saja. Sampai pada akhirnya nanti mati dan masuk ke surga. Bukan itu yang dimaksud oleh Tuhan. Tetapi di sini Tuhan Yesus ingin sekali kita itu mengerti dengan sungguh-sungguh. Bahwa kalau kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, itu artinya hidup kita harus bisa menyangkal diri, memikul salib setiap hari. Para siswa-siswi dan Bapak Ibu guru yang saya kasih dalam Tuhan, ini adalah satu syarat bagaimana kita mengikut Tuhan. Karena itu di dalam kesempatan hari ini, saya akan membagikan 3 syarat yang perlu kita pikirkan, yang perlu kita renungkan untuk mengikut Yesus. Yang pertama, syarat yang pertama di dalam mengikut Yesus adalah menyangkal diri. Mengapa Yesus itu menginginkan pengikut-pengikutnya atau orang yang percaya kepadanya harus
menyangkal diri setiap hari. Para siswa-siswi dan Bapak Ibu guru yang saya kasihi. Jika hari ini Anda ditanya, untuk apa sih sebenarnya hidup saudara semua? Kira-kira apa yang kemudian kita itu pikirkan? Sebenarnya hidup ini untuk apa sih? Mungkin ada yang mengatakan hidup ini yang penting untuk bersenang-senang. Mungkin ada juga yang berkata hidup ini yang penting adalah untuk mencapai kebahagiaan. Bahkan mungkin ada yang berkata bahwa hidup ini yang penting adalah mencari kekayaan. Populer gitu ya, terkenal. Saya yakin ada di antara kita itu yang punya pemikiran seperti ini. Yang penting hidup seperti itu. Senang, bahagia, kaya raya, populer, terkenal. Namun jika kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan di dalam hidup ini, artinya adalah bagaimana kita itu bisa menyaksikan hidup kita itu kepada orang-orang yang belum mendapatkan keselamatan. Bahwa di dalam Kristus kita telah mengalami satu keselamatan yang Tuhan lakukan. Kita telah mengalami kekuatan bagaimana kita mematikan dosa. Inilah sebabnya mengapa setiap orang yang mau mengikut Yesus perlu menyadari, perlu menyangkal diri, dan memikul salib. Bagaimana cara menyangkal diri? Saya akan memberikan satu contoh gitu ya. Para siswa-siswi UPH College dan Bapak Ibu guru sekalian. Sebelum masa pandemik, mungkin 2 tahun yang lampau gitu ya. Ketika kita melihat kelulusan dari siswa, biasanya apa yang dilakukan oleh mereka? Mereka itu mengucap syukur gitu ya, tentang kelulusan dengan berbagai macam cara. Salah satunya kumpul-kumpul dengan teman-teman, merayakan kelulusan mereka, kebahagiaan mereka, ada yang coret-coret, baju dan lain-lainnya. Nah, ada satu anak SMA gitu, saya tidak sebutkan SMA mana. Ketika dia tahu bahwa dia lulus gitu ya, dia ingin sekali menyambut kelulusan itu dengan bersama teman-temannya. Tetapi orang tuanya kemudian itu mengingatkan. Sebelum anak itu pergi, apa yang diingatkan? Kalau kamu di luar, jangan minum-minum. Bukan cuma tidak boleh minum-minum. Tidak boleh kemudian kebut-kebutan dengan kendaraan. Kalau dia mau janji, maka orang tuanya itu akan mengizinkan. Dan akhirnya memang gitu ya, anak ini berjanji kepada orang tuanya bahwa dia tidak akan ngebut-ngebut di luar. Dia juga tidak akan minum-minum. Dia akan menjadi anak yang baik. Dan kemudian diizinkan. Nah, tapi dasar anak remaja gitu ya. Ketika dia di luar, apakah dia selalu ingat janjinya? Enggak. Dia lupa kepada janjinya. Yang terjadi apa? Di luar dia minum ya bersama teman-temannya. Bahkan kemudian mengendarai mobil itu dengan kecepatan yang tinggi, ngebut-ngebutan di jalan raya, dan pada akhirnya terjadilah satu kecelakaan. Mobil yang dikendarai itu sampai ringsek. Ada beberapa di antara mereka yang meninggal. Dan anak ini masih beruntung. Masih diberikan kesempatan untuk hidup. Meskipun kakinya patah. Karena terjepit badan mobil itu. Dan terpaksa kakinya harus disambung dengan yaitu metal tertentu. Dikip. Para siswa-siswi dan Bapak Ibu guru yang saya kasih dalam Tuhan. Hampir 1 bulan. Dia harus dirawat di rumah sakit dengan kaki yang tergantung di atas. Kalian bisa bayangkan gitu.
Bagaimana rasanya 1 bulan kaki itu di atas dan tidak turun-turun. Dan setelah 1 bulan, maka dokter itu terus mengevaluasi. Dan ketika dilihat, oh ini sudah bisa mulai diturunkan. Dokter kemudian berkata kepada anak ini, kakimu sudah tersambung dengan bagus. Tapi kamu harus mulai belajar untuk turun dan berjalan lagi. Kemudian gipnya itu dibuka. Dan dokter itu mengatakan, mulai besok kamu harus belajar berjalan. Para siswa-siswi dan Bapak Ibu guru yang saya kasih dalam Tuhan, saya yakin sekali perasaan anak itu pasti senang sekali mendengar apa yang dikatakan dokter. Betul nggak? Kalau itu terjadi pada kita, saya yakin kita akan senang, kita akan bisa jalan lagi. Dan pagi-pagi betul, dia ditemani oleh perawat rumah sakit itu, ditolong gitu ya, mulailah dia belajar berjalan. Ketika kemudian kaki itu diturunkan dari tempat tidur, dia kaget sekali gitu ya. Kenapa kaget? Karena pada waktu kaki itu keluar dan kemudian menapakkan kaki di lantai, dia kaget oleh karena dia seperti tersengat gitu ya. Dan seperti ada duri-duri itu yang menusuk kakinya. Dan itu membuat sakit luar biasa. Bayangkan 1 bulan dia berbaring dengan kaki di atas dan hari itu dia turun. Dan dia merasakan sakit yang luar biasa. Rasa sakit yang dialami yang membuat dia teriak-teriak kesakitan. Sampai pada akhirnya anak ini memutuskan untuk tidak lagi, yaitu melanjutkan latihan jalan. Tetapi perawat ini, perawat yang baik. Dia terus mendorong, membujuk gitu ya. Ayo kita berlatih lagi supaya bisa jalan. Anak ini tetap mengatakan, saya tidak mau. Saya sakit. Kamu tidak tahu yang saya rasa, kata anak ini kepada perawat ini. Sampai pada akhirnya kemudian dokter itu datang dan kemudian bertanya, apakah kamu sudah jalan? Apakah kau sudah mulai latihan? Tetapi kemudian perawat mengatakan dia tidak mau latihan untuk jalan. Mendengar itu apa yang kemudian dikatakan oleh dokter ini. Dokter ini mendekati anak muda itu dan berkata demikian. Hei kamu anak muda, semua ini tergantung kepada kamu. Kamu mau belajar jalan atau tidak, itu tergantung kepada kamu. Kalau kamu tidak mau jalan, maka jangan harap kamu bisa berjalan. Sampai mati, kamu akan tidur-tiduran seperti itu. Dan dokter ini langsung pergi. Setelah dokter ini pergi, anak ini mulai berpikir gitu ya. Dan dia mencoba untuk mencerna apa yang dikatakan oleh dokter ini. Kalau dia tidak mau latihan jalan, maka dia tidak bisa jalan lagi. Sehingga esoknya, dia bertekad ingin latihan jalan. Dia ditolong oleh perawat dan kemudian ada keluarga yang mendampinginya. Meskipun sakit, meskipun dia teriak, dia tetap paksakan berjalan, berjalan, dan berjalan. Dan 1 minggu kemudian, hasilnya apa? Dia sudah mulai boleh berjalan sendiri. Meskipun harus dengan pakai tongkat. Para siswa-siswi dan Bapak Ibu guru sekalian. Menyangkal diri itu tidak mudah. Di dalam diri kita sebagai orang-orang yang mengikut Tuhan. Sebenarnya satu kekuatan yang ada. Tinggal kita mau memakai atau tidak. Kalau kita tidak mau memakainya, kita mungkin akan seperti orang yang lumpuh, yang tidak bisa berjalan dan berbuat apa-apa. Oleh karena dosa itu masih ada di dalam diri kita. Walaupun tidak membinasakan kita. Tetapi jika kita sudah percaya kepada Yesus, maka kita harus berbuat sesuai dengan iman kita.
Untuk mematikan dosa, kita perlu tekad. Kita perlu komitmen. Kita perlu pengorbanan. Kita perlu penyangkalan diri. Dan kita perlu memikul salib setiap hari. Ini syarat yang pertama. Menyangkal diri. Nah, syarat yang kedua. Untuk mengikut Yesus. Bukan cuma kita harus menyangkal diri. Tetapi yang kedua adalah memikul salib. Para siswa-siswi dan Bapak Ibu guru yang saya kasih dalam Tuhan. Apa maksudnya memikul salib? Ingat bahwa salib itu adalah lambang dari kebodohan. Salib itu lambang dari penderitaan. Salib itu lambang dari kutukan. Nah, kalau kita melihat pada zaman Romawi, jika ada seseorang yang akan dijatuhi hukuman salib, maka orang itu akan dipaksa untuk memikul salibnya sendiri. Salib yang akan dipakai untuk menyalibkan dia. Dari tempat di mana dijatuhi hukuman, sampai kemudian ke tempat penyaliban. Misalnya gitu ya, saya itu dihukum salib gitu ya. Maka saya akan kemudian memikul salib itu dari tempat ini, katakanlah sampai nanti disalib di Gading Serpong gitu ya. Maka saya akan bawa pikul salib itu dari sini ke sana. Nah, dengan cara ini tentu orang itu akan melihat kita. Kita itu dipertontonkan. Jadi orang yang akan disalib itu dipertontonkan sebagai seorang yang bersalah kepada negara. Dan dia tidak tunduk kepada negara, makanya kenapa dia dijatuhi hukuman mati. Nah, gambaran ini itu digunakan oleh Lukas, penulis Injil Lukas ini, untuk menyatakan bahwa orang yang mengikut Yesus harus menjalani hidupnya seolah-olah telah dijatuhi hukuman mati. Yaitu hukuman mati terhadap apa? Nilai dunia yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Para siswa-siswi dan Bapak Ibu guru yang dikasih Tuhan. Apa yang orang Kristen lakukan atau yang kita lakukan itu harus selaras dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Sebagaimana orang-orang yang dijatuhi hukuman mati pada waktu itu. Orang-orang yang mengikut Tuhan juga harus rela kehilangan kenyamanan. Kehilangan nama baik demi mengikut Tuhan. Ini memikul salib. Jadi memikul salib itu merasakan penderitaan yang Yesus telah alami demi untuk kita. Meskipun ketika kita berbicara tentang salib, tentang penderitaan, tidak semua rasa sakit, tidak semua penderitaan itu adalah salib dari Kristus. Ingat sekali lagi, tidak semua penderitaan, rasa sakit itu adalah salib dari Kristus. Karena banyak orang yang menciptakan penderitaannya sendiri atau salibnya sendiri. Saya kasih contoh. Ada murid gitu ya, yang tidak pernah itu belajar tuh muncul wajahnya secara online maupun onsite. Dia juga tidak pernah kemudian kumpul tugas. Dan pada akhirnya kemudian pada waktu kenaikan, dia tidak naik kelas. Dan sehingga kemudian dia merasa sedih. Ya, merasa menderita karena tidak naik kelas. Jadi penderitaan atau salib yang terjadi itu bukan karena Kristus, tetapi karena kesalahannya dia sendiri. Nah, ini bukan salib. Atau ada seorang anak muda yang suka minum-minum, yang suka berjudi, yang mengkonsumsi narkoba, harus ditangkap polisi gitu ya. Nah, ini akhirnya menderita di penjara. Itu bukan salib. Itu salib yang diciptakan sendiri.
Jadi para siswa-siswi dan Bapak Ibu guru yang saya kasih dalam Tuhan. Kalau hal-hal yang seperti itu menimpa kita, jangan kemudian kita mengatakan kenapa Tuhan memberikan aku salib seperti itu. Karena kita menciptakan penderitaan itu sendiri. Dan kemudian jangan dengan mudah berpikir bahwa penderitaan yang kita alami itu karena salib Kristus. Bukan. Tetapi karena diri kita. Dan inilah yang kedua. Kenapa di dalam mengikut Kristus, maka syarat yang kedua harus memikul salib. Merasakan penderitaan yang Yesus alami. Menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan memang tidak mudah. Kita mungkin tidak disukai. Kita mungkin tidak disenangi. Kita mungkin harus berbeda dengan dunia ini. Kita mungkin akan merasakan kesakitan. Tetapi inilah syarat bagaimana kita mengikut Tuhan. Kita harus memikul salib, memikul penderitaan, mengalami hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan bagi kita. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, syarat untuk mengikut Tuhan bukan cuma kita harus menyangkal diri. Bukan cuma memikul salib. Tetapi kita harus mengikuti Dia. Para siswa-siswi UPH dan Bapak Ibu guru yang saya kasih dalam Tuhan. Di dalam perikop yang tadi saya bacakan. Lukas jelas sekali menekankan bahwa untuk mengikut Yesus itu bukan cuma sekedar ucapan. Bukan cuma sekedar perkataan. Bukan cuma sekedar satu, yaitu hal yang kita bisa katakan dengan mudah. Tetapi ini memerlukan satu proses yang terus-menerus. Mengikut Tuhan itu bukan cuma sekedar komitmen. Saya ingin mengikut Tuhan. Yang dilakukan cuma sekali saja bukan. Namun ini dilakukan seumur hidup kita. Jadi mengikut Kristus itu butuh komitmen. Yang terus-menerus. Dan untuk menjadi murid Tuhan, pengikut Kristus, itu artinya kita memang harus dituntut. Bukan cuma menyangkal diri, memikul salib setiap hari. Tetapi bagaimana kita komitmen menjadi orang yang mengikut Tuhan. Dan ini masalahnya tidak mudah. Komitmen yang terus-menerus untuk menjadi pengikut Tuhan itu tidak mudah. Walaupun cara dunia mungkin kita mengalami kerugian, kesulitan ketika kita mengikut Tuhan. Tetapi justru disinilah kita akan melihat hal yang besar yang Tuhan nyatakan bagi kita. Bahkan jika kita mengikut Kristus, harus sampai kehilangan nyawa pun. Lukas 9:24 mengatakan apa? Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Ini janji yang indah sekali. Yang diberikan kepada kita. Oleh karena itu para siswa-siswi dan Bapak Ibu guru yang saya kasih dalam Tuhan. Ketika kita mengikut Tuhan, ingat bukan cuma sekedar perkataan kita. Tetapi kita perlu komitmen untuk seumur hidup kita. Ada orang itu yang mengatakan demikian. Kalau saya mengikut Yesus, kalau saya sungguh-sungguh percaya pada Yesus, maka saya pasti akan kuat. Saya pasti tidak mungkin goyah. Tapi belum tentu. Oleh karena Alkitab itu menunjukkan kepada kita, apakah benar bahwa ketika kita mengikut Tuhan pasti kita akan kokoh terus. Pasti kita akan bisa berjalan terus mengikut Tuhan. Belum tentu. Karena di dalam Alkitab kita melihat banyak contoh. Contohnya para murid. Bagaimana ketika Yesus mengalami penderitaan.
Mereka tunggang langgang, kocar kacir, meninggalkan Yesus. Bahkan Yesus sendiri. Takkah dia harus menghadapi masa-masa sengsara? Apa yang Yesus alami? Yesus menangis. Yesus merasa mengalami ketakutan. Bahkan peristiwa Yesus berdoa di Taman Getsemani memberikan satu gambaran betapa Yesus mengalami satu ketakutan yang luar biasa. Peluhnya sampai seperti darah. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan seperti mau mati rasanya. Dan puncaknya, Yesus berkata, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Apakah yang dikatakan oleh Yesus, yang dilakukan oleh Yesus, kita bisa mengatakan bahwa dia bukan orang beriman. Bukan orang yang sempurna. Para siswa CV, UPH College dan Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Mengapa kita mengikut Yesus? Karena Tuhan telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Penderitaannya. Penyaliban Yesus di atas kayu salib. Menunjukkan kasih-Nya kepada saya dan kita semua. Karena itu ada seorang yang bernama Philip Melanchthon. Dia adalah satu teman dari seorang tokoh reformator yang bernama Martin Luther. Dia berkata demikian. Satu hal yang akan saya tanyakan Tuhan kepada Tuhan nanti di surga. Kenapa Tuhan mengasihi aku, orang berdosa ini? Apa yang dikatakan oleh Philip Melanchthon ini merupakan satu keresahan. Pergumulannya ia alami, dia sadar sekali dirinya bukan orang baik. Dirinya orang berdosa, tetapi dikasihi Allah. Dia sadar hidupnya itu semua karena Tuhan. Para siswa-siswi dan Bapak Ibu guru yang saya kasih dalam Tuhan. Bagaimana dengan kita? Kita adalah orang yang berdosa. Tetapi hanya anugerah Tuhan, pengorbanan Tuhan yang memampukan kita, yang menyelamatkan kita. Mungkin kita pernah mendengar satu kisah yang bernama dari seorang yang bernama Henry Enners gitu ya. Dia adalah seorang pendeta besar gitu ya. Tetapi di dalam kisah hidupnya, dia ini anak orang kaya gitu ya. Jadi sejak kecil gitu ya, dia sering diajak papanya. Ketika papanya itu lagi dalam perjalanan mengurus bisnisnya. Dia bisa berhari-hari gitu ya di atas kereta bersama papanya. Ketika melakukan perjalanan untuk yaitu mengikuti bisnis dari papanya. Nah satu kali gitu ya. Ketika dia di atas kereta itu pada waktu pagi dia melihat ada bapak-bapak tua itu yang kemudian membersihkan ruangan kamar di kereta itu satu demi satu gitu. Orangnya sudah tua gitu ya. Dan jalannya pun terpincang-pincang. Kemudian Henry ini bertanya, kenapa bapak jalannya terpincang-pincang? Rupanya di kakinya itu ada bisul. Dia berkata kepada anak ini gitu ya. Karena kakinya itu ada bisul. Sehingga itu yang membuat dia itu kesakitan kalau dia jalan. Nah sampai pada akhirnya dia lihat itu ya. Bapak ini kemudian masuk di kamar papanya. Dan membersihkan kamar itu. Tetapi dia tunggu. Kok lama dia keluar dari kamar itu. Karena penasaran gitu. Henry ini akhirnya masuk ke kamar itu. Dan pada waktu dia masuk, dia melihat bapak itu menangis gitu ya. Dia tanya kenapa? Kok bapak yang membersihkan kamar itu menangis? Bapak ini mengatakan, papamu membersihkan bisul di kakiku. Bahkan papamu bukan cuma membersihkan tetapi kemudian memberikan obat. Dan kemudian diperban kaki yang
bekas pisau itu. Apa yang dilakukan oleh papanya, ini membuat dia tidak bisa menahan untuk menangis. Apa yang terjadi pada waktu itu selalu diingat oleh Henry Ehners. Bahwa peristiwa itu ada orang yang merasa dikasihi. Dia mengingat apa yang dilakukan oleh papanya. Itu menggetarkan hatinya. Bagaimana dengan kita ketika Tuhan itu memberikan kasih-Nya kepada kita? Adakah kita masih tergetar, mencucurkan air mata? Apakah ada perasaan seperti itu? Masihkah hati kita bergetar mengingat akan apa yang Yesus lakukan di dalam hidup kita? Para siswa-siswi dan Bapak Ibu guru yang saya kasih dalam Tuhan. Bagaimana kita mengasihi Tuhan? Ketika kita boleh merenungkan di dalam kesempatan ini, bagaimana Yesus rela mengalami penderitaan, bahkan mati di atas kayu salib. Itu semua karena kasih-Nya kepada kita manusia berdosa. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus melatih bagaimana kita memiliki satu kepekaan untuk mengingat akan kasih Tuhan. Saya tidak tahu apa yang kemudian terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin kita mengalami berbagai macam hal di tengah-tengah hidup kita. Tetapi kalau kita boleh melihat apa yang Tuhan sudah kerjakan sampai hari ini. Jika kita ada sampai detik ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Pernahkah kita berpikir dan kita bertanya, mengapa kita yang dikasih Tuhan? Apakah karena kita lebih baik daripada orang lain? Tidak. Ada banyak orang yang lebih baik daripada kita. Ada banyak orang yang lebih layak mendapatkan kasih Tuhan. Tetapi kenapa Tuhan memilih saya dan kita sekalian? Itu semua kasih Tuhan. Kenapa Tuhan rela menderita, rela mati di atas kayu salib? Itu semuanya kasih-Nya kepada kita. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya mengajak kita sekalian. Kalau kita ingin mengikut Yesus, maka yang pertama kita harus menyangkal diri kita. Kita harus memikul salibnya. Dan kita memiliki komitmen untuk mengikut Yesus sampai akhir hidup kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh memberkati kita, boleh mengingatkan kita, dan boleh mengantarkan kita untuk bersama-sama menyambut yaitu masa-masa kesengsaraan Kristus yang kita jalani di dalam minggu-minggu ini. Mari kita tundukkan hati kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami percaya Tuhan bahwa kebenaran firman-Mu yang hari ini kami renungkan dan kami pikirkan, biar itu selalu mengingatkan kami betapa kasih-Nya Engkau kepada kami. Kami adalah orang-orang yang tidak patut, tidak pantas untuk mendapatkan anugerah Tuhan. Tetapi kematian-Mu, penderitaan-Mu memberikan bukti nyata bagaimana Tuhan mengasihi kami yang berdosa ini. Oleh karena Tuhan ajar kami Tuhan untuk menjadi pengikut-pengikut-Mu yang sungguh-sungguh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Hamba-Mu berhenti untuk boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu pada saat ini. Tetapi kami percaya Tuhan, kebenaran firman-Mu akan lebih jauh Kau materikan dan Kau ungkapkan di dalam pribadi kami lepas pribadi. Inilah Tuhan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Para siswa-siswi dan Bapak Ibu guru sekalian, kebenaran firman Tuhan yang kita telah dengar bila menguatkan kita, mengokohkan kita,
dan memimpin di tengah-tengah kehidupan kita. Mari sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada kesempatan ini, saya mengundang kita untuk mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan marilah kita menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia yang dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang sudah datang ke dalam dunia, menderita, mati di atas kayu salib dan bangkit dari antara orang mati. Kekuatan penghiburan dari Allah Roh Kudus kiranya menyertai kita dari saat ini sampai Tuhan datang untuk yang kedua kalinya. Amin. Tuhan agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kau